Kali ini kita akan membahas salah satu teori kepribadian yang cukup memiliki 4 besar dalam dunia ilmu psikologi. Meskipun beberapa ahli juga memiliki kritik tersendiri. Teori ini berusaha untuk memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya, memiliki tekanan pada kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran, serta menempatkan seks dan agresi menjadi salah satu pembahasan besarnya. Saya akan membahas teori psikoanalisis Sigmund Freud. Teori psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang pria berkebangsaan Austria. Awal perjalanannya, ia banyak melakukan eksperimen dengan menggunakan kokain hingga akhirnya ia menghasilkan artikel yang berkaitan dengan eksperimennya tersebut. Konsep dasar kepribadian menurut Sigmund Freud. Ia membagi kepribadian ke dalam 3 level. Yang pertama, kesadaran, yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua adalah bawah sadar, yang berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, ataupun perilaku kita. Dan yang ketiga adalah prasadar, yang mana berada di tengah-tengah sadar dan juga bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah sadar tetapi bisa timbul ke kesadaran. Sigmund Freud juga mengenalkan 3 struktur dasar kepribadian. Ada id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Id sepenuhnya berada di dalam alam bawah sadar dan ia berkaitan dengan pleasure principle. Yang kedua ada ego. Ego adalah satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar dan ia bertanggung jawab terhadap reality principle. Dan yang ketiga yaitu superego yang mewakili moralistik dan idealistik principle dalam sebuah kepribadian. Sigmund Freud mengatakan bahwa pada dasarnya manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan ataupun kecemasan. Dan dorongan-dorongan dasar dalam teori psikoanalisis sering disebut dengan insting dan dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama ada dorongan seks atau eros dan yang kedua adalah dorongan agresi distasi. Sigmund Freud juga menempatkan kecemasan ke dalam dinamika kepribadian. Ada 3 jenis kecemasan. Kecemasan neurosis, moral realistis, dan salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam teori psikoanalisis dikenal dengan mekanisme pertahanan diri. Sigmund Freud memiliki teori fase perkembangan yang sering disebut psikoseksual, di mana pada setiap tahapannya sangat dipengaruhi oleh zona erogen tubuhnya. Pada setiap tahapannya akan ada konflik yang harus ia selesaikan sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Yang pertama adalah fase oral, bermula dari awal lahir hingga tahun kedua kehidupan. Fokus berada di mulut seperti menggigit, mengisap, dan menelan. Yang kedua adalah fase anal, yaitu pada usia 18 bulan ketika balita diberikan lead training. Yang ketiga adalah fase phallic, yang merupakan fase terakhir dari pregenital, bermula pada usia 4-5 tahun, di mana konflik berpindah dari anus ke genital. Pada fase ini dapat terjadi Oedipus kompleks pada anak laki-laki dan Elektra kompleks pada anak perempuan. Yang keempat adalah fase laten, di mana anak mulai mengalami masa diam pada perkembangan psikoseksual. Kenapa? Karena cenderung akan disibukkan oleh kegiatan sekolah, hobi, ataupun aktivitas dengan teman-temannya. Pada usia ini, 3 struktur kepribadian yang saya sebutkan tadi, yaitu id, ego, superego, telah dibentuk dan hubungan ketiganya adalah terkristal. Yang terakhir, yang kelima adalah fase genital, yang dimulai ketika pubertas, di mana pada tahap ini hanya memiliki sedikit konflik. Sigmund Freud berfokus pada perkembangan pubertas karena menurut Sigmund Freud, perilaku ketika dewasa ditentukan oleh masa kanak-kanaknya.